Apakah sekarang sudah terdengar suaranya? Nggak mute sih. Apakah sudah terdengar suaranya sekarang? Halo, apakah suaranya sekarang sudah terdengar dengan baik? Oke, siap. Sudah terdengar ya. Terima kasih semuanya. Oke, saya ulangi sekali lagi berarti. Sorry ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ya, tadi update-nya untuk Europe on Screen. Halo, selamat sore. Saya Melina Putri Wismurti, Festival Co-Director Europe on Screen 2023. Tadi saya sedikit sudah memberikan update soal apa saja yang terjadi kemarin. Dan sekarang di hari keempat ini kita sebenarnya pada saat ini juga sedang berlangsung workshop filmmaking How to Make a Rom-Com bersama sutradara dari Italia Marco Martani yang filmnya juga kita putar di Europe on Screen tahun ini berjudul She's the One. Kemarin beliau sempat memutar filmnya ada di Jakarta dan kemarin di Bandung dan hari ini ada lagi di Jakarta. Besok, mulai besok juga teman-teman bisa langsung menonton film dari Denmark berjudul Esther Orchestra yang juga dihadiri oleh pembuat filmnya yaitu Alexander Baksakmo. Jadi kalian juga bisa langsung ngobrol sama beliau di Goethe Institute besok sore. Dan juga buat teman-teman yang ingin ikutan workshopnya itu bisa di hari Rabu di SAE, bisa datang juga ke sana. Dan nanti ada juga buat teman-teman yang di kota lain yaitu di IFILIP Yogyakarta itu pada hari Kamis. Jadi bisa silakan hadir di sana. Lalu untuk sebelum saya masuk ke hari ini, di mana kita akan ngobrol bareng dengan para pemenang short film pitching project iOS 2022, saya juga ingin mengabarkan bahwa di kota-kota lain Festival Europe on Screen tahun 2023 ini sudah mulai berlangsung, terutama yang di Surabaya, di Bandung, di Yogyakarta juga, dan juga di Bali, dan juga serta di Medan. Jadi kalian bisa langsung cek ke sosial media kami ataupun sosial media mereka, venue-venue kami tersebut. Venue-venue-nya ada di mana saja? Kalau di Bandung ada di Alliance Francaise Bandung, ada di IFI Bandung, ada di IFI Lip Yogyakarta, ada di IFI Surabaya, ada di Wisma Jerman Surabaya. Di Bandung juga ada di Goethe Institute Bandung, dan di Denpasar ada di Alliance Francaise Bali, dan juga ada di Mes Denpasar, dan di Medan juga ada, bisa langsung dicek ada di Global School dan Studio Movie Resto. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan ketiga sutradara dari dan juga satu produser dari film yang baru saja kemarin premier untuk pertama kalinya di Europe on Screen 2023. Ketiga film ini berjudul Dengung Lebah, Passing, dan juga Make a Wish. Kita akan ngobrol bareng dengan mereka sekarang sambil saya berusaha untuk menginvite mereka juga. Halo Git, apa kabar? Halo Mbak Putri, kabar juga baik. Baik, oke kita tunggu Novi dan Tio ya. Hai Novi. Halo, ya. Halo. Suara aku masuk? Masuk suaranya. Oke. Oh ya, sambil menunggu Tio, aku ingin mengabarkan juga bahwa kali ini kita langsung Instagram live-nya dari Institut Francaise Indonesia yang ada di Tamrin. Shout out buat teman-teman di IFI Tamrin. Thank you for providing us the bibliotek. Jadi kita bisa ngobrol di sini. Thank you. Tio, sudah aman suaranya? Sudah, Mbak Putri kedengeran suaraku? Kedengeran. Kamu sudah nyampe nih? Iya, udah di solo lagi. Udah balik lagi. Jam berapa tadi kamu keretamu? Tadi jam 6 pagi. Dan nyampe-nya? Jakarta sore tadi. Barusan ini tadi. Jam 5-an kurang tadi. Oke. Tapi ini nggak di stasiun toh? Nggak di stasiun. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari kalian memperkenalkan diri dulu. Siapa kalian dan juga filmnya kemarin yang baru saja premier. Congratulations for the three of you. Mungkin bisa dimulai dari mana dulu nih? Dari siapa dulu? Dari Gin mungkin ya bisa mulai.
Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Jim Teguh. Saya sutradara dari film Basimbi atau Dream Lebah yang kemarin premier di Jurong Film 2023. Halo Git, dan mungkin yang kedua Novi dari Novi. Ya, halo semuanya. Aku Novi. Aku produser dari film pendek Passing. Aku di sini juga mewakili sutradara dari Passing Gisela Levi. Film kami kemarin premier bersama bertiga di IVI Tamrin. Thank you Novi. Dan Tio yang kemarin abis jumpa fans. Ya, halo semuanya. Aku Tio, sebagai karakter dari Make a Wish yang juga ikutan premier kemarin bertiga di IVI Tamrin. Aduh, maaf ya, hari ini bukan Gisel nih yang nge-host. Kecewa nih. Ya nggak apa-apa. Kan kemarin udah sempat senang berdiri di sampingnya Gisel. Oke, mungkin bisa diceritain kali ya, gimana perasaan kalian setelah kemarin premier filmnya? Mungkin bisa siapa duluan yang mulai nih? Ladies first mungkin Novi. Oke. Kalau ditanya perasaannya sih pasti lega ya, karena akhirnya maksudnya kalau ditarik mundur juga ceritanya bahwa aku sama Gisel juga terakhir bikin film pendek bareng tuh kayaknya 3 tahun yang lalu deh. 3 tahun lalu dan filmnya dan baru benar-benar rilis tuh tahun lalu. Jadi ini kayak akhirnya kita bikin film pendek bareng lagi berkat Europe on Screen tentunya. Tanpa Europe on Screen kita nggak akan bikin film pendek ini. Seperti ceritanya di kemarin di kita premier juga gitu. Jadi perasaannya pasti lega dan senang sih akhirnya bisa kita bikin film pendek lagi, terus juga bisa ketemu audiensnya juga kemarin. Ya harapannya sih semoga film ini juga bisa bertemu lebih banyak lagi nanti penontonnya gitu. Amin. Oke. Nah terus gimana nih Gin kemarin? Kemarin diwakili oleh Intan ya, Iya. pas premier di sini. Sedih sih nggak bisa datang ke Jakarta buat premier karena suatu hal gitu kan. Perasaannya sih pastinya dari wakil sama Intan, katanya deg-degan juga sampai Intan tidak berani nonton bareng. Jadi dia baru masuk karena filmnya diputar selesai katanya, dan dia bener yang mewakili perasaan dia. Dan kita sama-sama deg-degan karena kita tahu proses pembuatannya itu penuh drama lili katanya. Jadi kayak wah gimana ini anggapannya lebih ke apa yang akan menjadi apa yang akan terjadi gitu, misalkan mereka udah nonton terus kayak gimana tanggapannya ya, itu yang bikin kami deg-degan. Tapi kami happy karena akhirnya film ini rilis. Kami seneng. Sebelum rilis aja kita tidak berani, aku nggak berani ngobrol sama tim lainnya, tidak berani ngobrol sama Make a Wish, tidak berani sama Pressing karena takut terdistraksi gitu loh kan. Aduh mereka udah selesai, kita belum selesai, Intan gimana ini kayak gitu ya. Kita akhirnya selesai tepat waktu, mungkin bisa dibilang enggak juga, tapi lega karena akhirnya premier. Tapi happy juga. Lucu banget ya kemarin ya, pas ada Intan juga dia nggak mau masuk nonton, terus aku bilang sama Intan, aduh kamu kayak film Michel Gondry yang terbaru di mana sutradaranya atau produsernya nggak mau nonton hasil akhir filmnya. Lucu juga ya. Oke, Tio gimana Tio perasaannya selain kemarin sempat ketemu Gisel? Kalau kemarin sih lega sih, sama dengan yang lain juga lega karena lumayan proyek ini lumayan lama, setahunan lah istilahnya, dari mulai pitching sampai akhirnya bisa karena jadi cukup lega akhirnya bisa ketemu dengan penontonnya. Dan ya semoga rezekinya adalah nanti filmnya ini ke mana gitu, bisa muter-muter. Amin. Yes. Nah, terus mungkin juga bisa kan kemarin buat teman-teman yang hadir, mungkin mereka sudah sedikit tahu tentang tantangan apa aja sih yang dibuat yang kalian hadapi selama membuat film ini. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin nggak sempat nonton dan mungkin akan menonton lagi di SAE dan di IKJ besok, apakah kalian ingin bisa membagi tantangannya itu apa aja dan mungkin ada solusinya yang bisa kalian sediakan juga dan sharing juga kepada teman-teman di sini. Siapa nih sekarang yang mulai? Apa dari Tio dulu? Boleh. Silakan Tio, tantangannya apa aja? Kalau dari Make a Wish sendiri, karena selain itu kru dari Make a Wish itu juga lumayan campur-campur, ada yang dari
Jogja, ada yang dari Solo sama Jakarta gitu. Eh, Pasti yang susah untuk nentuin jadwalnya kan, jadwal yang semuanya bisa untuk syuting, untuk apa kayak sekedar pre-production kayak gitu. Jadi kalau itu lebih banyaknya gitu. Karena kebetulan juga rame-ramean gitu kan, bilang orang-orangnya dari apa beberapa kota. Jadi memang harus menyesuaikan masing-masing dulu lah. Untungnya sih dari kru itu semuanya masih mahasiswa, masih sekarang cara kesibukan mungkin masih mirip. Kalau selain dari itu paling ya kalau seperti pada umumnya ya, jadi kadang ketika setelah selesai syuting itu masih ada perasaan kayak harusnya bisa kayak gini, harusnya bisa ambil shot yang lain kayak gitu. Itu pasti udah umum lah ya, untuk dirasakan semua orang yang bikin film kayak gitu. Itu sih paling. Iya, iya. Ya kayaknya nggak cuma bikin film ya, kayaknya aku pun sebagai festival organizer kadang juga merasa seperti kalian juga. Ketika festival udah mulai, aduh harusnya bisa begini ya, harusnya bisa begitu ya. Sama lah kayaknya semua orang yang kerja di industri kreatif kayaknya begitu. Baik penulis, pelukis, musisi, kayak semua seperti itu nanti. Tapi kalau kita nunggu-nunggu gitu malah nggak jadi-jadi nanti filmnya. Iya, nah sekarang mungkin bagaimana kalau Novi? Challenge-nya apa aja, Mbak, ketika syuting Iya, kemarin? challenge-nya sih pasti pertama ngumpulin orang-orang yang percaya ya sama karyanya gitu, yang mau kolaborasi bareng. Karena Mm-mm. pastinya dengan segala keterbatasannya kita juga perlu, ya, film adalah karya kolaborasi gitu. Jadi aku sama Iya. Gisel benar-benar pelan-pelan scouting teman-teman yang mau terlibat dalam filmnya, dari kru sampai cast gitu, bahkan dari tahap kita prep sampai kita post production gitu. Jadi ngumpulin kerjasama partner-partner pun, dan pasti yang Mhm. kedua ya soal budget ya selalu terjadi ya jika produksi gitu, makanya kita harus, ini teman-teman udah senyum-senyum nih. Relate sebenarnya, jadi mesti sambil paralel kita persiapan kenal apa ngumpulin pasukannya gitu, tapi kita juga planning untuk memenuhi lah kebutuhan dari produksinya supaya bisa terwujud gitu. Jadi ya kalau kendalanya sih itu, dan sama seperti yang disampaikan Tio juga, pada akhirnya ketika kita jalanin pasti ada aja kendala-kendala yang di luar kontrol kita gitu ya, akhirnya kita harus adjust dengan situasinya gitu. Tapi surprisingly ya ketika lihat hasilnya, wow ternyata jadi sesuatu yang kita mungkin lebih dari ekspektasi kita juga sih gitu. Gitu. Oke. Tadi ya kemarin juga ke Gisel sempat sharing bahwa dia juga nggak mau hadir pada saat pengumuman pemenang. Iya betul. Itu aku akhirnya nontonin di depan laptop ya. Kan nggak bisa datang juga kan, juga ngeliatnya online kayak udah abis menang langsung ngirim Gis menang, tapi dibalasnya berjam-jam kemudian setelah ada keluar bioskop. Iya, dia bilang tadi tantangannya juga itu, tantangannya adalah menang ternyata, jadi harus segera bikin filmnya. Betul. Seru, seru, seru. Nah, kalau Gin gimana nih Gin? Tantangannya apa nih? Uh, Sama sih sebenarnya, hampir mirip dengan yang Novi rasain juga sama Tio ya. Terutama ketika ya tadi sama-sama Gisel juga ketika menang seneng, cuman kayak waduh bikin film nih dan dengan segala keterbatasannya. Tapi yang paling menantang adalah ketika aku ganti produser. Karena sebenarnya dari awal tuh Intan sebenarnya juga aku rencanain jadi produser juga, cuman kan dari awal dia sangat sibuk sekali, jadi ya aku daftar tanpa dia, tapi udah aku cantumin waktu pitching juga udah ada namanya segala macam. Terus tiba-tiba berjalannya waktu, produserku yang sebelumnya tuh benar-benar yang tidak bisa, dan akhirnya aku menjebak Intan supaya mau jadi produser, dan dia tidak punya pilihan selain oke gitu. Dan ini sudah kesekian kali aku kerja bareng Intan, jadi kami lumayan bisa mengikuti flow kami gitu. Misalnya kayak yang pertama kali kita lakukan pastinya adalah tantangannya adalah bagaimana memastikan Europe on Screen menerima perubahan yang terjadi dari pitching sampai kemudian filmnya jadi seperti ini. Karena terus terang ini sangat jauh berbeda dari ketika kami pitching, bahkan sangat jauh berbeda dengan cerpennya, semuanya berbeda. Jadi beneran yang mungkin kalau yang baca cerpennya atau nonton pitchingnya akan merasa ini filmnya kayak gitu ya, ternyata ketika nonton kok kayak gini. Jadi itu yang membuat kami, karena aku sama Intan tuh orang-orang overthinking, jadi kayak gimana mereka mau nggak kan
mau boleh nggak kayak gini ya, atau gimana ya kayak gitu, itu yang gimana gimana itu yang sampai kemudian tuh berbulan-bulan, dan pada akhirnya karena kami terlalu sering berpikir berlebihan, membuat kami jadi ya keteteran lebih jauh lagi, jadwalnya makin keteteran, kemudian skenario belum selesai-selesai dan produksinya juga pada waktunya semakin mepet, sampai Mbak Putri kemudian menghubungi kami, udah jadi belum atau apa aja, kayak oke belum Mbak. Pokoknya kami merasa bahwa justru ketika itulah kami tertantang untuk bagaimana memastikan ini tetap berjalan dan diproduksi sampai selesai, dan akhirnya dengan keterbatasan itu kami malah menemukan bentuk yang sekarang ini, Mbak. Kalau tidak karena keterbatasan atau tidak karena apa namanya banyak situasi yang kami hadapi di luar kendali kami, pasti tidak akan terbentuk bentuk film yang seperti sekarang ini, dari yang awalnya kami pitching gitu. Dan kami sebenarnya cukup apa namanya ketakutan, makanya kayak Intan kenapa tidak berani nonton. Aku juga pasti kalau di sana pasti nggak akan nonton bareng sih, kayak aku pasti ngumpet gitu, karena itu bentuk baru yang baru kami jalani gitu loh. Yang kami bikin film beberapa kali dan ini bentuk yang baru kami explore gitu. Aduh gimana ya, berhasil nggak ya film yang kita coba-coba ini gitu. Dan kita ya udah nothing tulus aja dah, apapun yang terjadi nanti gitu. Dan tantangan lainnya tentu aja karena awalnya kami pengen pemainnya itu asli bibir sumbing, udah ketemu beberapa dan sudah kami casting, dan ternyata tidak bisa karena tidak memungkinkan, dan akhirnya terpaksalah ya sekarang ini gitu. Itu yang tantangan juga, dan tapi ya pada akhirnya tantangan itu menjadi jalan kami menemukan jalan terbaik. Kami tahu itu tidak sesuai ekspektasi kami, tapi kami tahu itu adalah memang yang terbaik untuk produksi ini gitu, untuk kita semua. Jadi kami percaya ya udah, ini udah dijalani aja. Tuh. Waduh, aku jadi merasa kayak guru BP ya, ngejar-ngejar gitu kamu. Nggak apa-apa Mbak, jadi harus kayak gitu sih. Kalau enggak nanti kita terlena gitu maksudnya gitu. Oke. Ya, memang kalau ya seperti yang kemarin juga sempat dibahas sama Intan juga, kalau mereka dia juga bilang bahwa Europe on Screen memberikan kebebasan buat kalian untuk bereksplorasi dengan ceritanya. Dan kami memang sangat menghargai kebebasan para filmmaker untuk membuat ceritanya masing-masing. Di Make a Wish pun juga ada sedikit yang berubah, di Passing pun juga ada sedikit yang berubah, tapi nggak apa-apa selama masih dalam tema yang sama dan cerita urutan yang sama juga. Nah, tadi kan kalian bilang kayaknya tadi kalau aku tangkap dari kesemuanya itu kalian cukup merasa happy. Maksudnya nggak, aku nggak tahu happy atau enggak. Ini pertanyaanku selanjutnya sebenarnya, apakah kalian happy dengan hasil filmnya? Tapi paling nggak kayaknya ada perasaan lega ya, bisa menyelesaikan filmnya ya. Siapa duluan nih? Apa Novi atau Gin duluan atau siapa mau yang duluan? Monggo Novi. Kalau happy pasti happy sih, karena itu akhirnya bisa berkarya lagi, itu juga salah satu yang bikin aku, Gisel dan teman-teman pasti happy. Tapi memang pasti baik lagi ya, namanya berkarya pada akhirnya pasti ada aja gitu ya yang kayak aduh ini mungkin bisa gini bisa gitu, tapi itu namanya juga buat kami sih proses belajar gitu, yang harapannya mungkin ke depannya kita berkarya lagi, kita bisa evaluasi lagi. Tapi pasti senang dan ya lega ya, karena telah melewati proses yang begitu panjang. Karena kalau kita lihat kan setahun ya, bahkan dari kita pitching tahu-tahu sekarang kurang tahun kayaknya. Setahun yang kiranya lama ternyata cepet banget. Yang tahu-tahu udah deadline submit gitu kan kemarin, terus pas tahu-tahu timingnya, aduh. Jadi kayak perasaan leganya ya cukup besar juga sih, dan ya senang banget kemarin bisa ketemu langsung sama penontonnya. Dan yang lebih senang lagi karena akhirnya teman-teman yang bantuin kita dalam proses film ini bisa menikmati karyanya di layar gitu. Itu yang perasaan yang paling melegakan dan happy sih buat kami gitu. Iya, betul. Nah, kalau Tio gimana nih Tio? Kalau aku sih sama juga sih Mbak, happy juga karena kebetulan juga aku justru banyak belajar dari teman-teman kru yang lain. Kalau secara teknis ya, jadi kayak aku sebenarnya mungkin nggak begitu paham soal teknis kayak kan lampu dan segala macam, itu nggak terlalu paham. Cuman karena ada teman-teman kru yang kebetulan juga ya kuliah film juga yang mendalami di bagian situ, akhirnya juga cukup terbantu karena bisa ngobrol, bisa sharing, oh harusnya kayak gini, yang bener kayak gini. Dan
sangat-sangat membantu sih teman-teman dari Jogja, dari Solo, dari Jakarta juga. Dan apa ya, kolaborasinya memang ini seru tuh karena bisa kenalan dengan teman-teman baru gitu kan, bisa saling kenal dengan apa ya, komunitas-komunitas yang di luar Solo itu ya. Iya, Kayak gitu sih. kayaknya yang kamu ini emang yang di Mekus ini emang heboh banget ya sampai akhirnya bisa mengimpor 2 domba dari kota yang berbeda. Iya, kalau itu gitu sih, karena mengkalkulasikan budget juga sih, ternyata lebih murah mengimpor itu daripada mungkin harus sewa domba di kota dengan tempat syutingnya. Betul. Nah, itu juga salah satu tantangan yang akhirnya membuat kamu merasa lega kayaknya ya, kalau filmnya udah jadi. Sudah bisa memahami bahasa domba gitu kan, dan menemukan kru yang punya domba itu sangat-sangat amazing loh. Aku tuh sangat pingin semoga ada kru di Jakarta yang punya domba. Itu juga ya, itu siapa nggak expect juga sih, karena benar-benar dikabarin juga baru mendekati syuting gitu, mendekati syuting baru ada yang bilang oh ternyata di desa tuh punya domba gitu, akhirnya terus udah diambil gitu, dipinjem. Seru. Nah, gimana nih kalau untuk kamu sendiri, Gin? Pastinya happy banget, karena sebenarnya kan happy itu kan dibentuk sama kita sendiri ya, mindset kita ya. Dari Betul. awal aku sama Intan tuh sudah sudah meniatkan bahwa kita harus bikin produksi yang happy, karena dimulai dari yang happy pasti akhirnya juga happy, apapun hasilnya, apapun prosesnya. Jadi beneran kayak kami menemukan ceritanya, kita juga tidak mau terburu-buru gitu. Intan kayak aku belum nemu cerita yang tepat apa oke, nggak apa-apa, kita happy soal itu, walaupun tertekan tapi tetap happy. Oke, aku happy gitu kan. Jadi setelah happy dan cerita itu sampai kemudian nentuin kru, tentunya sama kayak Novi, kita nyarinya hati-hati juga supaya happy juga, karena kalau nggak hati-hati nanti kita nggak happy. Makanya kita juga memastikan bahwa kru-kru yang terlibat itu semuanya harus yang bisa membuat kita happy bersama-sama. Makanya ya kita nemuin sampai yang sekarang ini. Terus sampai kemudian castingnya juga ya mungkin karena kita udah berkali-kali produksi ya, jadi kita tahu plus minusnya sebelumnya, jadi kita mengurangi resiko supaya kita tetap happy lagi. Makanya kita nyari pemain-pemain yang juga vibe-nya tuh positif gitu, apapun hasilnya nanti. Jadi semuanya memang dimulai dari yang happy. Jadi ketika kita nggak ada budget yang cukup, kita waktunya terbatas, tapi semua kayak yaudah kita happy ya kita happy kok gitu. Sampai kemudian selesai post production juga. Post production itu yang paling bikin stres itu ketika post production, yang kita pikir tuh cepet nih paling gitu kan, kita udah sesuai skenario, udah sesuai itu kan cepet, ternyata enggak, justru malah paling lama post production yang ternyata yang kami sempat tidak happy karena takut banget, tapi setelah selesai kayak kita ya tadi kata teman juga kayak di luar ekspektasi gitu loh. Ekspektasi yang kami tahu itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tapi justru kita menemukan sesuatu yang di luar yang kami tidak menyangka, itu bikin kami happy. Jadi ketika kami nonton, memang ada beberapa orang ketika dikasih lihat itu kayak banyak tanggapan yang macam-macam, tapi nggak tahu kenapa kami happy aja dengan tanggapan mereka gitu. Bahkan ketika diputar pun, walaupun deg-degan, walaupun takut, nggak tahu kenapa ini serius mbak, ini happy banget. Dan kayak nggak hanya lega ya, tapi kayak ya udah, ini mau kemanapun, mau bagaimanapun hasilnya tuh kami senyum-senyum aja, karena ya sudah kembali ke penonton, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita memulainya dengan perasaan bahagia sih. Jadi mungkin itu kenapa kami benar-benar yang happy-nya tuh bukan happy yang dibuat-buat, emang beneran happy gitu. Karena mungkin lega karena akhirnya selesai, atau kita tidak ada beban lagi mungkin ya, tapi justru itu yang perasaan itu yang tadi kita mulai itu, kalau mulai dari happy pasti hasilnya endingnya juga happy. Semoga yang nonton juga happy ya, semoga. Iya, amin. Oke, nah mungkin juga tadi ada teman-teman juga yang sempat bertanya, sebenarnya filmnya ceritanya tentang apa sih, lalu inspirasinya dari mana. Nah mungkin Tio bisa mulai dengan sharing ceritanya tentang apa tanpa membocorkan ya spoilernya ya. Ayo, boleh, gimana Tio, ceritanya tentang apa ini? Tentang domba, tadi kita udah sempat ngomongin soal domba ya. Itu salah satunya. Kalau
Ini sebenarnya bercerita tentang seorang buruh pabrik yang dia di PHK dan kemudian karena dalam keputusasaannya, terus dia berusaha untuk membuktikan. Dia barusan dengar soal mitos tentang tahun baru, dia berusaha membuktikannya. Secara garis besar kayak gitu. Kalau dari idenya dari mana, mungkin banyak dari secara personal ya, dari pengalaman yang pernah dialami, kemudian juga dari ketakutan yang saya pikirkan gitu untuk masa depan gitu, sampai akhirnya jadi satu bentuk cerita yang ada di filmnya itu kayak gitu. Oke. Seperti itu sih, Mbak. Dan inspirasinya itu dari mana? Kalau inspirasi sebenarnya teman sih, teman yang paling sering aku baca itu sebelum aku bikin ceritanya itu, aku sempat baca novel kontemporer Jepang, jadi penulis kontemporer Jepang kayak saya Kamu Rata gitu-gitu, yang mereka itu capture tentang kehampaan dari tokohnya kayak gitu, yang itu ternyata dari kehampaan itu tuh mereka tetap masih punya meaningful life yang mereka miliki kayak gitu, meskipun mungkin dilihat orang lain tuh ini orang ngebosenin banget sih, ini orang nggak punya tujuan hidup apa gimana kayak gitu. Cuman ternyata dari rutinitas mereka yang gitu-gitu aja, kayak yang saya Kamu Rata itu pada akhirnya mereka tetap punya tujuan hidupnya sendiri yang mungkin menurut orang lain kurang nggak sesuai dengan yang mereka harapkan lah. Ya kemarin juga kamu sempat ngobrol inspirasinya itu ya, dan juga ingin menyalurkan bahwa ada ketakutan yang dihadapi untuk masa depan juga seperti itu ya, berarti ya. Ya. Oke. Nah, kalau gini gimana nih, kan kalau tahu kami awalnya kan memang berdasarkan dari cerita pendek, tapi ternyata sekarang malah justru lebih personal ya. Kalau kemarin sempat cerita katanya Intan lebih dari ceritanya terinspirasi, kalau yang film yang sudah jadi sekarang ini justru malah lebih terinspirasi dari kisahnya Gun sendiri. Kalau ceritanya, aduh gimana caranya gak spoiler ya. Oke, ada seorang anak yang dia itu terganggu dengan suara-suara yang di telinganya gitu, dan dia mencoba mengerti apa sih suara yang ada di telinganya itu, sampai ternyata itu tentang dirinya sendiri, dan dia harus menerima tentang keadaan dirinya. Jadi ceritanya kayak gitulah secara inti. Inspirasinya memang benar kata Intan sih, kayak memang awalnya dari cerpen yang, jadi sebenarnya itu ada satu novela yang lolos di Kemendikbud. Novela itu Julia Dengung Lebah juga. Itu novela itu terdiri dari banyak cerpen tentang masa kecilku. Nah, yang aku kirim ke pitching itu salah satu di antaranya. Nah, yang ini satu lagi yang di antaranya juga, yang Intan bilang kenapa nggak ini yang diangkat, karena ini yang paling personal, ini yang paling bisa memunculkan masalah gitu, dan akhirnya aku mengambil sudut pandang itu. Sebenarnya berat sekali karena itu personal sekali. Kami ketakutan juga Mbak sebenarnya, karena apakah cocok dengan Europe on Screen ceritanya, karena tentang mengaji, dan apakah itu juga akan diterima, terus apakah itu juga akan semacam berbahaya nggak sih buat karena kita ngomongin soal dosa, ngomongin soal segala macam cukup sensitif. Jadi bahkan kami tidak menggunakan sing-bi lagi, karena memang tadinya kan mengaji itu kayak bernyanyi, tapi kami juga bermasalah dengan itu. Akhirnya kita kerucutkan lagi sampai kemudian kita justru malah mengambil kejadian nyata yang aku alami waktu kecil gitu. Itu doang. Dan kami tidak berpikir kemana-mana, tapi baliknya cuma ke satu peristiwa kecil itu, dan itu cukup traumatik sih sebenarnya sampai sekarang pun ketika ditanya. Tapi justru kami juga bersyukur sih Mbak. Aku bersyukur sih karena kejadian itu aku juga bisa kayak gini tuh gara-gara kejadian itu. Karena memang kejadian itu yang memicu untuk bisa kayak sekarang ini gitu. Jadi ya inspirasinya memang dari kisah nyata itu. Oke. Ya, nah kalau tadi Gen juga sudah menceritakan inspirasinya serta sedikit filmnya tanpa spoiler, karena memang agak susah nih kalau filmnya Gen, nanti kalau jadi dikit aja ada spoiler ya. Iya.
Oke, nah kalau Novi gimana nih? Nah kan kemarin juga Gisel sempat cerita bahwa memang ada teman yang mengalami hal yang cerita yang ada di dalam passing. Mungkin bisa diceritakan filmnya apa, lalu sih tadi inspirasinya itu. Oke. Nah, mungkin aku koreksi sedikit. Sebenarnya ceritanya bahkan Gisel sendiri yang mengalami Oh, sebenarnya. Jadi mungkin awal ceritanya mungkin ya Gisel main sempat mention ya bahwa dari awal tuh ide ceritanya sebenarnya baru muncul ketika kita tahu kita mau submit film on screen. Jadi ketika kita mau film on screen, apa nih yang kita butuhkan? Oh, kita butuh ide cerita gitu kan. Ide ceritanya apa ya? Akhirnya kami berdua berdiskusi dan Gisel come up lah dengan ideation, datang ke aku diskusi cerita tentang aku ceritain dulu ya logline dari filmnya. Jadi scene ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang terjebak dengan mobil yang mogok di jalanan antah berantah dan tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari papanya yang sudah meninggal gitu. Ya aku nggak tahu sih di apa spoiler atau enggak, tapi ya intinya gitu. Tapi ya ceritanya itu kemudian apa sih yang memulai gitu ya, yang pasti awalnya kalau kemarin bisa cerita waktu di EV bahwa ya dia tiba-tiba muncullah sebuah visual di kepala dia gitu, visual di kepala dia dan ketertarikannya dia, dan sama aku pun ketertarikan dengan road movie gitu, yang akhirnya puzzling dari ide-ide itu munculnya satu ide ini di mana Gisel pun mengalami secara personal ya. Walaupun ini mungkin lebih ideal Gisel yang cerita, tapi kalau aku kasih gambaran, ya Gisel ada suatu waktu dia ketika dia lagi kesulitan terhadap sesuatu gitu, tiba-tiba dia come up di kepala dia siapa yang bisa bantu dia gitu. Dia ambil telepon, dia berusaha untuk mau mengkontak ayahnya, dimana sebenarnya ayahnya juga udah meninggal gitu, dan dia baru kayak inget loh ya bokap gue kan udah meninggal ya gitu, kenapa gue mau nelpon bokap gue gitu. Maksudnya awal mulai itu cerita personal dari dia juga yang akhirnya membuat perjalanan passing ini bisa lah sampai sekarang gitu. Jadi walaupun ide ceritanya baru muncul ketika mau pitching, tapi tetap ada rasa personal lah yang dibawa sama ibu director penulisnya. sebenarnya ceritanya, oh ya tadi Gisel bilang aku yang mengalaminya. Ya sorry Gisel ya, tapi sebenarnya tuh ceritanya Gisel itu tuh aku pernah mengalaminya loh. Jadi aku tabrakan dan kalau aku langsung nelpon papiku. Dan yang ada yang ngangkat, tapi adikku karena nomornya papiku dipakai sama adikku. So kayak aku kaget kan, papi terus gitu. Jadi terus adikku yang ngingetin. Ini kan udah aku yang megang. Oh iya ya oke. Wow. Jadi sebenarnya iya, jadi ceritanya Gisel itu sangat relate banget aku karena memang pernah kejadian juga di aku. Padahal papiku sudah meninggal, makanya sama jadi similar but not same. So this is very interesting guys. Kalian ini jadi kan kita masih akan ada 2 kali pemutaran lagi di Jakarta, ada di SAE dan di IKJ. Mungkin kalian ingin mengajak teman-teman, silakan langsung diajak aja untuk datang ke acara pemutarannya. Dan tapi setelah ini kalian tuh ada rencana nggak sih mau muter di mana atau mau diikutsertakan mungkin ke festival film di luar atau di dalam negeri, gimana nih? Ada rencana apa nih? Untuk pemutaran atau mutar dulu mungkin di kota kalian masing-masing buat teman-teman atau gimana? Siapa yang mau mulai dulu nih? Gin mungkin? Oke. Kita sebenarnya kita masih mau keep dulu sih karena ada beberapa pos yang memang ingin kita perbaiki, ingin kita maksimalin lagi. Habis itu mungkin baru ya setelah kita udah mantap, baru kita coba untuk jalan-jalanin kemana, kita ajak jalan-jalan kemana, dan semoga berjodoh dengan yang di tempat jalan-jalan itu. Kita juga nggak tahu ya, maksudnya kita cuma berusaha aja, tapi pastinya kita akan bikin screening alternatif karena memang, dan dipastikan filmnya tidak akan berada di platform yang kayak YouTube atau selainnya, karena kami merasa bahwa film kami tidak bisa dinikmati secara demand seperti itu. Jadi kan memang harus secara langsung dan diputar di layar yang juga lebar memadai, ya, mumpuni. Yang menjadi bentuknya kami adalah tidak bisa ke sana, makanya kami justru akan lebih sering membuat pemutaran alternatif sih. Ya kalaupun lolos di festival alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, gimana nih kalau Tio? Akan diputar dulu nggak di teman-teman? Mungkin mengajak dombanya mungkin bisa menonton kan, seru. Sama casting langsung gitu kan. Iya sih, paling kalau rencana terdekat sih paling itu untuk bikin pemutaran buat teman-teman yang ada di Solo dulu sih.
karena juga belum pada nonton kan. Jadi mungkin yang paling terdekat itu. Setelah itu baru nanti ya kita aku lihat lagi lah nanti rezekinya film YouTube nanti ikut aja lah. Ikut aja. Berarti nanti biasanya tuh yang ngurusin kayak gitu biasanya produser tuh. Novi sama Sandro berarti nanti yang sama Intan berarti. Yang pusing distribusinya kemana-kemana. Oke. Novi gimana nih? Kamu sebagai produser udah ada gambaran belum rencananya mau gimana? Mau muter di mana dulu? Iya sih, so far sih kalau aku sama Gisel memang plan ini pastinya harapannya film ini bisa jalan-jalan ya. Bahkan jalan-jalannya nggak cuma di dalam negeri, tapi bisa keluar negeri supaya film mereka ikut jalan-jalan. Amin. Jadi sebenarnya sambil sekarang ini berjalan sih kami udah mulai submit juga ke festival-festival internasional karena harapannya ya bisa dapat ketemu lah dengan penontonnya juga di luar. Lebih banyak, betul. Iya, lebih banyak lagi dan ya harapannya ketika ada ruang pemutaran seperti sekarang ini di Europe On Screen, siapa tahu ada orang-orang yang menonton dan pengen memutarkan filmnya, kami dengan senang hati mau banget sih pasti gitu. Jadi yang pastinya kami percaya bahwa film ini memang harus bertemu dengan semakin banyak lagi penontonnya. Jadi berdoa semoga rezekinya panjang nanti habis ini. Bahkan Europe On Screen. Amin. Nah, oke. Untuk terakhir kalinya kan besok itu sudah ada lagi nih angkatan yang baru untuk yang mau pitching short film mulai besok pagi. Kalau kalian mau bergabung nanti langsung ikutan bisa di YouTube kami. Coba mungkin ada ini nggak sih tips-tips dari kalian nih para pemenang short film pitching project tahun lalu? Mungkin jangan deg-degan atau mungkin harus ada apalah. Membawa kambing mungkin seperti Tio atau apa nih? Ada tips nggak ya buat teman-teman yang mau pitching besok? Siapa duluan nih? Novi mungkin. Ya, bahkan dulu lupa nih sama Gisel ngapain ya kita. Yang pasti sih ini sih percaya sama apa yang mau dibuat gitu ya, karena pada akhirnya ketika kita jujur itu apa yang mau kita buat pasti tersampaikan dengan tulus gitu ke siapapun yang dengerin gitu. Harapannya sih gitu. Semoga kemarin begitu ya. Jadi ya itu sih harapannya, dan kalau buat nanti ke depannya yang pasti kumpulinlah banyak-banyak teman supaya bisa mewujudkan filmnya bersama-sama. Tapi itu sih ketika proses pitching sih aku nggak tahu sih tips and triknya apa, karena aku pun juga butuh itu. Karena waktu itu aku sama Gisel kita hajar aja pokoknya jawabannya apa itu rezekinya seperti apa kita lihat nanti. Tapi itu percaya sama apa yang kita bawa lah intinya gitu kalau dari aku ya. Percaya sama yang kalian bawa dan jadi diri kalian sendiri aja ya kan, nggak usah jadi diri orang lain. Iya. Nah kalau Gin apa nih Gin, ada tips and tricks nggak? Sama kayak Novi ya, percaya sama diri sendiri, sama tim, sama produksi itu. Tapi yang pasti adalah jangan overthink deh pokoknya itu, karena kami terlalu berpikir berlebihan, jadinya malah nggak kemana-mana, jadinya malah entah kenapa, entah bagaimana, entah gimana. Akhirnya kita kembali mencoba untuk percaya lagi dari awal. Ya udah, pokoknya jangan pernah overthink aja deh, itu tips yang paling manjur lah, dan pikirkan dengan hati-hati, karena bagaimanapun ini tempat kita Europe On Screen ini salah satu yang paling bisa membebaskan kita, tapi jangan sampai jangan gara-gara dibebaskan kemudian kita jadi lepas kendali gitu loh. Jadi jangan overthinking lah pokoknya, supaya tetap berada di jalurnya dan selesai dan bahagia, dan budgetnya tidak over juga. Maksudnya kayak gitu loh pokoknya. Karena itu lumayan, karena kalau kita overthinking itu budgetnya overthinking gitu, maksudnya jadi kayak over budget, jadi please jangan overrun lagi gitu. Oke, jadi kerjakanlah sesuai dengan yang kita mampu, berarti ya, sesuai dengan timeline-nya tadi, betul. Kemampuan lah pokoknya gitu. Sip, betul sekali Gin. Oke, thank you. Nah kalau dari Tio gimana nih Tio? Kalau aku kalau mau bilang jangan deg-degan, aku juga deg-degan waktu itu. Aku juga dengar kalian pitching, aku pun deg-degan loh. Jadi apa nih tipsnya nih? Ya sama sih sebenarnya. Selama cerita yang mau dibawakan itu memang
apa ya, memang jujur dari si penulisnya, dari yang bikin cerita, pastinya sih bisa 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 diterima lah sama sama orang yang mendengarkan, sama juri-jurinya, sama sama ya semua yang ada di pitchingnya besok itu. Kayak gitu sih. Kalau secara secara spesifik apa ya, nggak ada sih Mbak, karena kemarin juga itu pitching pertama kami, dan tanpa tanpa apa ya, tanpa ada harus ngapain itu nggak yang tahu banget gitu. Akhirnya ya udah kita ngikutin rulesnya, kita ngikutin ketentuannya, dan udah cuman kita tinggal persiapan pitching aja gitu. Oh wow, jadi tadi kan si Gisel juga bilang nih kita aja nggak nyangka menang gitu kan. Nah, kalian lain juga Gin sama Tio pernah nyangka menang nggak? Takut menang malah Bang. Apalagi Godan gitu loh menang. Iya, kan Iya. Iya makanya juara satu lagi kayak wah gue kayak apa nih juara satu nih gitu kan. Pokoknya makin itu gitu. Nah untuk Tio gimana nih Tio nih yang pertama kali pitching tuh sih udah langsung menang gitu itu gimana tuh Kalau rasanya? dari aku sendiri pun, aku waktu tahu masuk 10 besar tuh udah yang seneng banget gitu. Mm-mm. Waktu masuk 10 besar aku mau pitching gitu, sebelum pitching. Kalau kalau setelah pitchingnya itu justru yang paling apa, yang paling pede kalau kayaknya bisa nih masuk, itu di produserku, di Sandro, sampai akhirnya dia bela-belain untuk datang kan ke venue waktu itu. Mm-mm. Nah dia sendiri bilang kayaknya ini masuk nih gitu. Akhirnya dia datang dan ternyata kok ya bener masuk gitu. Kalau dari aku Wow. Oke. Nah, sekarang untuk pemutaran kalian, mungkin kalian bisa terakhir kalinya kalian bisa mengumumkan kepada teman-teman di sini untuk follow Instagram siapa, untuk tahu tentang film kalian, atau mungkin dari Instagram kalian kalau teman-teman nanti ada yang mau DM, bolehkah langsung DM ke Instagram kalian kayak gitu-gitu. Mungkin bisa dimulai dari promosinya dari siapa nih? Dari Bu Produser mungkin yang sudah tahu strategi promosi. Iya. Ya yang pasti boleh silakan mampir DM tanya apapun, bahkan kalau ketemu pun nyapa, kita ngobrol. Seneng banget sih kalau bisa ketemu sama siapapun ya, maksudnya teman-teman yang suka film ataupun memang ya enjoy cinema gitu, maksudnya kita bisa kenalan. Dan kemarin seru banget memang pas di IVI pun banyak banget ketemu teman baru gitu, dan bisa walaupun tuker-tukeran Instagram tapi seenggaknya siapa tuh di masa depan bisa berjumpa lagi gitu. Dan kalau ngomong IG nih, ibu saudaranya udah gercep nih, udah ditaruh Mid Melancholy. Instagramnya dari kami ya, Mid Melancholy ini lebih ke nama community kami aja sih ketika bikin film, karena kalau bikin film apa ya gitu yang punya nama ya kita bikin nama. Jadi ketika kami berkarya biasanya kami posting di Mid Melancholy ini gitu. Dan kalau misalnya mau DM Ibu Zombie Levi silakan, atau aku juga boleh banget gitu. Dan pemutarannya sekalian promo ya berarti ya, di minggu depan tanggal 23 dan silakan dong. 24. Yes. Akan bertemu dengan 2 film keren juga dari Mas Gin dan Mas Tio nantinya. Iya, betul. Nanti juga mau betul. Nanti kita akan ngobrol bareng juga ya di saat di pemutaran tanggal 23 di IKJ dan tanggal 24 di SAE. Mungkin ada sama aku atau mungkin nanti sama Noval nanti di sana. Oke, untuk Gin gimana nih kita nih? Apakah ke Gin Teguh, ke IG-mu atau IG-nya Intan, Nadia atau gimana? Ya kalau mau apa namanya mau ya meminta diputar Mbak Simbi dimanapun atau mau ngobrol apapun selain Mbak Simbi juga boleh, bisa di IG-ku di Gin Teguh atau IG-nya Intan di Intan Nadia Maulida, atau karena Mbak Simbi ini diproduksi oleh Arang Project bisa follow atau DM di Arang Project. Di sana kita bisa lebih ngobrol banyak soal project ini atau di luar project ini. Dan jangan lupa tanggal 23 sampai 24 masih diputar film kami bertiga, 3 film kami. Jadi jangan lupa untuk datang ke sana, ramein, semoga suka. Pasti suka. Karena kemarin udah banyak banget loh yang nonton, banyak sekali yang bilang suka ke aku. Jadi pasti suka teman-teman yang lain. Gimana nih kalau Tio nih? Kita amin. Kalau Tio kemana? Ke Instagram Tio kah? Atau ke Sandro kah? Atau di Instagram lainnya? Atau gimana? Kalau kami bebas, jadi kalau misalkan aku terbuka dengan
segala bentuk silaturahmi dari teman-teman semua yang bersilaturahmi dengan Make a Wish dengan film ini. Bisa di IG saya sendiri di @advidyar atau IG-nya Sandro, Dionysius.Sandro, atau juga bisa nanti kalau informasi-informasi terkait dengan pemutaran itu bisa ke @layar_hitam. Itu ya kayak sama mirip-mirip kayak komunitas kami kalau bikin film gitu. Sip. Thank you so much ya kalian bertiga. Nanti kalau seandainya setelah Europe on Screen pun kalian memutar filmnya nanti baik di Solo, di Jogja ataupun di Jakarta, jangan lupa tag kami. Jadi kami bantu promosikan juga nanti pas bulan-bulan selanjutnya walaupun sudah tidak ada festivalnya. Oke? Oke, thank you so much. Juga. Silakan, tag aku juga boleh, monggo. Nanti aku bantu promosikan juga. Bener, sama Gin juga sama Tio juga, silakan. Thank you so much ya, udah bergabung sore ini dan thank you. Iya, sampai ketemu lagi nanti di sesi pemutaran film kalian selanjutnya. Mungkin nanti kalau yang Gin karena masih di Jogja atau Tio di ini mungkin diwakili teman-teman kali ya, atau Intan atau teman-teman yang tim di Jakarta. Oke, thank you. Terima kasih Gin, terima kasih Novi. Semangat Semangat, kalian juga semangat bikin film ya. Iya, aku tunggu karya selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Oke, semuanya terima kasih banyak sudah hadir di Instagram Live, di Film Talk Instagram Live hari ini bersama saya, Melina Putri Bismuti, Festival Co-Director Europe on Screen 2023. Terima kasih buat teman-teman dari Dengung Lembah, ada Gin Teguh tadi, lalu teman-teman dari Passing, tadi ada Giselanya yang ikutan saut-sautan di sini, tapi tadi ada Novi, produsernya, dan juga ada dari teman-teman dari Make a Wish, ada Tio tadi, Sandro tadi juga sudah ikutan ada di sini, aku lihat juga bergabung. Buat teman-teman finalis yang tadi aku lihat juga sempat bergabung finalis Europe on Screen Short Film Pitching Project 2023 yang besok akan presentasi. Tadi sudah dikasih loh tips-tipsnya, jadi percayalah dengan apa yang kalian buat dan menjadilah diri sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. Dan ya sudah relax aja, santai saja besok ketika pitching projectnya ya. Sampai bertemu lagi dengan saya dan nanti juga ada rekan saya Nova Yazid yang juga akan memandu sesi film talk IG live kami dengan para filmmaker lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. Saya undur diri dulu dan sampai ketemu lagi nanti di Europe on Screen 2023. Ciao. Oh iya, terima kasih juga buat IFI Indonesia ya. Tempatnya seru banget, terang dan internetnya keren. Kalian harus main ke library-nya. Thank you so much.